Oke, selamat siang teman-teman. Terima kasih sudah bergabung lagi di chapter yang kedua di free online class dari Koreago Indonesia. Koreago ini masih jadi satu manajemen dengan turkorea.id. Cuma sekarang kita bikin line baru, yaitu untuk kursus online bahasa Korea gitu. Nah, kemarin kan kita sudah, mungkin ada teman-teman di sini yang baru gabung di chapter kedua dan ketiga, dan juga ada teman-teman yang gabung di chapter pertama kemarin. Kalau yang chapter pertama kemarin itu tanggal 19 ya, hari Minggu kemarin. Mungkin teman-teman juga sudah di-share di grup, ada linknya. Dan teman-teman sudah sempat nonton di YouTube-nya juga. Nah, sekarang kita akan masuk ke chapter kedua. Ini masih pokok bahasannya berhubungan sama pengenalan huruf ya. Karena memang kalau mau belajar bahasa Korea, paling dasar itu adalah bisa baca tulis hurufnya. Karena dengan masing-masing konsonan dan masing-masing huruf itu menentukan cara baca, pronunciation, juga sekaligus menentukan artinya betul atau tidaknya itu tergantung penulisannya betul atau tidak. Bingung gak sih? Jadi pokoknya intinya kalau misalnya belajar hurufnya dan benar, itu biasanya lebih cepat belajarnya. Termasuk kayak menghafal kosakata, karena kalau belajar bahasa kan yang paling penting itu bisa tahu berbagai kosakata ya sebelum tahu grammar. Karena kalau misalnya kosakata aja banyak teman-teman lihat kayak di variety show, di drama-drama gitu. Oke, ini aku ucapin dulu terima kasih buat teman-teman yang ada dari berbagai kota, mulai dari Aceh, Balikpapan, Bandar Lampung, Bandung, Banyumas, dari Banyuwangi juga ada, dari Batam, Bekasi, dari Bengkulu, dari Blitar, Bogor, Cimahi, Cirebon, Denpasar, Depok, dari DKI Jakarta. Terus ini yang dekat sama home base kita ada di Gresik, kemudian juga ada dari yang paling barat ya, Indonesia paling barat ada Jayapura, ada juga dari Jepara, dari Jombang, Kalimantan Tengah, Karawang, ada dari Kediri, Kendari, Klaten, Kutai Timur, Labuhan Batu Utara, dari Majalengka, dari Makassar, dari Malang, dari Medan, dari Moskow. Oh ya, ada yang jauh juga nih dari Moskow. Makasih sudah nyantol di Koreago Indonesia. Juga ada dari Muara Tuhub, dari Muntilan, dari Padang, dari Palembang, Parung Panjang, Pekanbaru, Riau, Salatiga, Sangatta, Semarang, terus dari Sidoarjo, Solo, Subang, Sukabumi, Surabaya, Tangerang, Tembagapura, Timika, dan juga Yogyakarta. Aku ucapin terima kasih sekali lagi sudah join di online kelas Koreago Indonesia. Terima kasih juga atas antusiasmenya dan selamat memulai pengalaman belajar bahasa Korea sama koreago.id. Oke, sebelum kita mulai pastikan kecepatan internet teman-teman semua stabil. Kalau yang pakai WiFi ya lebih baik ya, karena biasanya lebih stabil. Cuman akhir-akhir ini kayaknya jaringan beberapa provider itu agak putus-putus ya, atau cuma aku ya. Terus juga nanti mungkin ada sedikit glitches, mengingat kondisi internet Indonesia yang memang seperti itu, jadi dimaklumin aja, jadinya ada delay tampilan dalam sepersekian detik itu hal yang normal, jadi jangan panik. Teman-teman yang misalnya ketinggalan misal suaranya pas lagi aku berhenti, itu nanti ditunggu aja, biasanya akan keluar sendiri. Kalau misalnya teman-teman ada butuh bantuan untuk bisa masuk atau nggak bisa chat, itu nanti bisa info ke admin aja di grup WhatsApp. Kalau ada pertanyaan silakan masukkan langsung di chat box. Terus jangan lupa sambil belajar sambil take notes ya, karena kalau belajar sambil dicatat atau dicoret-coret itu biasanya lebih cepat ingetnya. Jadi nanti juga akan membantu proses belajarnya. Terus mungkin teman-teman yang kemarin sudah join di chapter pertama sudah tahu bahwa kalau ikut free session yang 5 kali ini, itu salah satu benefitnya adalah bisa dapat promo kalau teman-teman mau lanjut ke chapter yang lebih serius. Misalnya, oh iya kita cocok nih dengan pola pengajaran bahasa di koreago.id dan aku ingin lebih serius untuk mendalami bahasa Koreanya. Jadi bisa teman-teman ambil kelas online-nya. Tentu nanti pengajarannya akan lebih mendalam, salah satunya tentang grammar, terus cara penggunaan kata-kata yang benar sesuai logika bahasa. Terus itu caranya untuk dapat harga spesial, silakan untuk post di Instastory tentang proses kamu join di kelas online kali ini. Jadi boleh screen capture dari HP, mungkin yang nonton dari HP, atau screen capture laptopnya, terus atau juga boleh capture suasana kalian belajar. Mungkin ada yang sambil ngemil atau yang sambil bareng teman-teman gitu. Nanti kamu post aja di IG story kamu. Jangan lupa nanti mention di @koreago_idn sama hashtag belajar bahasa Korea online. Nanti kamu bisa kasih review atau nggak pakai kata-kata juga nggak apa-apa sih. Pokoknya spread awareness aja bahwa kamu sudah pernah ikut free session di kelas online Koreago. Nanti ketika open pendaftaran, nanti kamu bisa info kemarin post di Instastory-nya seperti apa dan juga pakai username Instagram kamu apa. Nanti kita kan sudah record ya nama Instagramnya apa. Atau belum ya? Yang kedua kemarin kayaknya belum ada ini ya, pertanyaan IG story-nya. Tapi nanti kita kan kalau kamu mention kita, nanti kita akan ke-save ya namanya siapa aja. Jadi nanti itu kamu bisa dapat benefit untuk dapat potongan harga sebanyak up to 40%. Jadi kalau harga normalnya kan 199.000 per bulan selama 3 bulan. Nanti kalau kamu dapat benefit harga promo ini, kamu hanya membayarkan 119.000 selama 3 bulan. Seperti itu. Terus ini teman-teman semua sudah nyampe di halaman yang sama dengan saya ya. Halamannya sekarang tentang perkenalan diri saya. Mungkin teman-teman yang baru, saya mau perkenalan diri dulu. Nama saya adalah Yutsa Zukrufil Ula, tapi panggil aja Yutsa. Akun Instagram saya @yutsaazula, boleh di-follow, boleh enggak, karena saya juga jarang posting juga sih. Jadi saya ini dulu formal education-nya adalah Bachelor Degree of Korean Language and Literature di UGM. Jadi memang saya dulu kuliahnya majornya adalah bahasa dan sastra Korea.
ketika waktu saya dulu kuliah, yang ada jurusan bahasa Korea di Indonesia itu cuma ada 3, yaitu di UGM, di UI, sama UNAS. Jadi emang dulu belum se-booming sekarang ya Korea-Koreaan itu. Terus setelah lulus dari kuliah, saya bekerja sebagai translator dan interpreter. Bedanya kalau translator itu kerjaannya ngurusin dokumen, kalau interpreter itu speakingnya. Jadi kalau menerjemahkan percakapan, itu namanya interpreter. Saya habis lulus, sempat pindah-pindah beberapa perusahaan, cuman yang paling terakhir saya ada di perusahaan yang berlogo merah biru kuning ini. Saya nggak akan reveal, tapi kayaknya teman-teman juga sudah tahu itu logonya perusahaan apa. Tapi di situ saya yang paling lama bekerjanya di situ dan juga paling terakhir. Sebelum akhirnya saya memutuskan untuk berganti karir. Saya berganti karir menjadi PR dan juga marketing. Karena saya dulu sembari kuliah di bahasa Korea, saya juga sempat ambil mata kuliah minor di komunikasi ya sebagai PR karena memang ada interest saya di sana. Lalu yang ada hal-hal yang berkaitan dengan Korea-Koreaan, pertama saya tahun 2014 sempat terpilih sebagai co-host di Arirang TV Travel Story. Ya cuma satu episode sih, cuman waktu itu dipilih berdasarkan essay, kenapa sih kok kita layak untuk dipilih sebagai co-host di Travel Story. Itu kebetulan waktu itu tentang Muslim friendly travel di Korea itu. Kemudian saya juga pernah ikut Asia Youth Camp, itu diselenggarakan oleh NCYOK, itu semacam kayak Kementerian Pemudanya Korea gitu, tahun 2008. Dan saat kuliah saya juga sering ikut volunteer activity sama Korean Student Chinese, agak typo ya, Korean University. Jadi kalau di masa kuliah saya dulu, kalau pas summer break, kalau liburan semester itu biasanya ada kayak culture exchange gitu ya sama mahasiswa-mahasiswa dari Universitas Korea gitu, dan mereka biasanya ada kayak volunteer kayak ke desa-desa di Indonesia kayak gitu. Nah itu saya join di dalam kegiatan itu, hingga akhirnya setelah saya resign sebagai public relation, saya memutuskan untuk usaha sendiri dan sampai sekarang menjalankan tour Korea ID sebagai land tour operator ke Korea Selatan. Jadi karena saya spesialisasinya di Korea, jadi land tour operatornya juga khusus Korea sejauh ini ya, sebelum nambah negara lain. Terus sekian perkenalan tentang saya. Sekarang kita masuk agenda kita hari ini apa aja, yaitu kita melanjutkan pengenalan konsonan. Yang kali ini kita pelajari adalah konsonan alveolar. Konsonan alveolar itu contohnya adalah seperti neon, diget, tiet, real, dan sang diget. Jadi seperti yang teman-teman bisa lihat di slideshow ini, yang saya lingkari warna orange, itu adalah materi kita yang akan kita pelajari hari ini. Jadi alveolar ini seperti di gambar yang ada di slide itu ya, itu terbentuk dari adanya pertemuan lidah sama ujung atas pangkal gigi di bagian dalam. Jadi makanya jadi kalau huruf Hangul itu sebenarnya awalnya diciptakan juga berdasarkan filosofi manusia itu sendiri. Jadi sebelum punya Hangul, orang Korea itu pakainya aksara Cina. Jadi untuk mengurangi tingkat kebuta hurufan orang-orang Korea, dulu dibuat oleh Raja Sejong, mereka mengumpulkan orang-orang pintar untuk menciptakan huruf baru yang bisa membuat masyarakat di Korea itu tidak buta huruf gitu loh. Jadi mereka biar bisa mendapatkan ilmu dan lebih cepat mendapat pendidikan seperti itu. Jadi dan Hangul itu inspirasinya sebenarnya dari manusia itu sendiri. Gitu. Teman-teman kalau misalnya saya ngomongnya agak kecepatan bisa info ya di chat, mungkin agak kecepatan ngomongnya. Oke. Jadi seperti yang tadi saya infokan bahwa bunyi konsonan alveolar adalah suara huruf konsonan yang timbul karena adanya pertemuan ujung lidah dengan bagian belakang gigi di susunan atas. Contoh huruf alveolar adalah T, N, dan D gitu. Kalau kenapa sih kok sebutannya pertemuan ujung lidah dengan bagian belakang gigi di susunan atas? Itu orang Korea kalau bilang huruf D contohnya itu agak sedikit berbeda seperti orang Indonesia. Mungkin contohnya gini, teman-teman sekarang sambil ngomong sendiri gitu. Bilang aja yang mirip huruf D apa ya? Contohnya akan gendang. Kalau akan gendang itu kalau kita ngomong huruf D, itu kan kita rasakan lidah kita nempelnya di rongga mulut bagian dalam ya. Tapi kalau orang Korea itu kalau huruf D mereka bilangnya ujung lidahnya itu nempel di giginya, di gigi bagian belakang yang bagian pangkalan, jadi jadinya D. Jadi kalau orang Indonesia bilangnya gendang, kalau orang Korea bilangnya gentang. Kedengeran ya? Kan saya ngomongnya beda ya, gendang sama gentang. Gendang seperti itu. Jadi makanya kalau teman-teman sering dengar orang Korea ngomong yang berbicara bahasa Indonesia, mereka logatnya agak aneh ya, karena mereka ada perbedaan cara bicara seperti itu. Nah, contoh yang pertama, jadi huruf alveolar itu ada 5 ya. Ada 5. Sorry. Ada 5. Yang pertama ini adalah D, kemudian T, kemudian T, kemudian ini adalah huruf N, dan yang terakhir adalah huruf R. Seperti itu. Aku coba nyalakan pointer ya biar kelihatan bedanya.
keluar pointernya ya. Jadi yang pertama huruf alveolar itu adalah D, atau biasanya digantikan dengan huruf D. Ini ada titik merah ya, teman-teman perhatiin ya. Kemudian yang sebelahnya adalah huruf T, atau yang biasanya kalau di di internet biasanya dijadikan huruf T atau TH. Sebelahnya adalah huruf double T, biasanya dijadikan double T. Tapi kalau bagi orang Indonesia sebenarnya huruf T aja cukup. Kemudian yang keempat adalah huruf N, dan yang terakhir adalah huruf R atau real, seperti itu. Yang kita bahas pertama kali dulu adalah ini ya, diget, tiet, dan juga huruf sang diget. Jadi yang pertama adalah huruf D, yang kedua adalah huruf TH, yang ketiga adalah huruf TT. Tapi bagi orang Indonesia sebenarnya satu T aja udah neken banget cara ngomongnya. Ini kalau tulisan baku seperti ini ya contohnya. Kalau tulisan baku yang kaku, formal, itu biasanya tulisannya seperti ini. Tapi kalau tulisan tangan, biasanya kalau kayak di K-drama atau orang-orang kalau nulis di buku gitu, biasanya kan agak-agak tulisannya nggak jelas ya. Jadi ini aku kasih contoh cara orang Korea biasanya nulis tangan itu kayak gimana. Ini D-nya seperti ini, atau kalau nulis huruf hiat-nya mirip-mirip huruf E, atau ini kayak huruf E nggak nyambung gitu. Terus yang sebelahnya kalau nulis huruf T atau sang digetnya itu seperti ini. Jadi ini variasi aja sih, cuman basicnya bentuknya adalah seperti ini. Kalau teman-teman masih ingat di chapter yang pertama, nulis huruf Korea itu asasnya adalah dari kiri ke kanan, kemudian atas ke bawah urutannya. Jadi urutannya adalah kiri ke kanan, atas ke bawah. Nah, seperti ini kayak huruf diget, pertama kali nulisnya ya otomatis dari atas dulu, dari kiri ke kanan kayak gini, yang panah warna merah ini, terus turun ke bawah, baru bikin yang ke kanan. Begitupun kalau yang ini yang pertama dibikin adalah digetnya dulu, dari kiri ke kanan yang atas, kemudian nyambung garis ke bawah, belok ke kanan, baru dibikin garis yang tengah. Ya. Terus kalau yang sang diget, karena ini adalah double T seperti ini, tapi dia bentuknya double, ya otomatis kamu nulisnya berdua aja, langsung gini, set, seperti itu. Nah, jadi kalau nulis tangan, jadinya seperti ini, agak kepisah ya. Tapi sebenarnya bentuknya sama aja. Kalau orang Korea udah pasti ngerti lah bentuk-bentukannya seperti itu. Nah, ini bunyinya hampir-hampir mirip. Hampir-hampir mirip, tapi sebenarnya beda. Jadi yang pertama kita baca adalah paling bawah dulu, itu da. Da. Da itu adalah penggantinya huruf D. Sedangkan yang kedua, yang tengah-tengah, adalah ta. Ta. Jadi kamu kayak ngomong huruf T, tapi ada angin yang lewat. Jadi ta. Seperti itu. Kalau yang ketiga, itu adalah ta. Ta. Jadi kayak sebelum keluar huruf T-nya, kamu gigit lidahnya dulu. Jadi ta gitu. Perbedaannya adalah semakin dia mirip T, itu dia pitch suaranya itu akan semakin tinggi. Jadi walaupun yang ngomong itu adalah laki-laki yang suaranya ngebass, yang suaranya deep voice gitu, walaupun dia bilang ta, dia nggak akan mungkin jadi ta itu nggak mungkin. Jadi pasti dia ada naik pitch-nya dikit, yaitu ta gitu. Jadi kita ulangi sama-sama, mungkin teman-teman bisa praktekin di rumah masing-masing. Jadi kalau bilang yang paling bawah, ini adalah da. Jadi ujung lidah bertemu dengan gigi bagian atas, bagian belakang. Gigi yang bawah sini atas, tapi bagian belakangnya itu lidahnya di situ. Da. Kemudian yang tengah-tengah itu ada udara yang masuk, itu menjadi ta. Kemudian yang paling atas adalah ta. Itu adalah double T, seperti itu. Contoh perbedaan bunyinya, serupa tapi nggak sama, ada 3. Yang pertama adalah dal. Dal artinya adalah bulan. Kemudian yang kedua adalah tal. Tal itu adalah topeng. Dan yang paling tinggi adalah tal. Tal ini adalah anak perempuan. Tal anak perempuan, atau bahasa Inggrisnya adalah daughter. Daughter itu tal. Jadi kalau teman-teman perhatikan perbedaan cara bicaranya, yang bawah adalah dal. Tal. Bisa ya, bedain suaranya ya. Jadi suaranya yang pertama adalah dal, tal, yang ketiga adalah tal. Seperti itu.
Nah, ini kalau misalnya cara bicara hurufnya kalau dihubungkan dengan huruf vokal. Jadi biar ada keluar suaranya, yang pertama adalah huruf D-nya. Da, di, du, de, de, do, do. Saya ulang. Da, di, du, de, de, do, do. Di kelihatan ya, bilang huruf D-nya bukan da, di, du, de, do, do. Bukan da, tapi ta. Da. Bukan da, tapi da. Bukan di, tapi di. Di. Bisa ya, dengar perbedaannya ya. Kemudian yang kedua adalah huruf T-nya atau huruf TH. Ini kalau dibicarakan jadinya ta, ti, tu, te, te, to, to. Saya ulang. Ta, ti, tu, te, te, to, to. Nah, jadi ada suara T tapi ada desisan udaranya yang lewat di antara lidah dan gigi, jadinya te. Saya ulang lagi ya. Ta, ti, tu, te, te, to, to. Nah, ini contohnya kalau T contohnya, makanya kalau ada membernya BTS yang namanya Taehyung tuh namanya Taehyung. Taehyung bukan Taehyung ya. Bacanya bukan Taehyung tapi Taehyung. Taehyung. Taehyung bukan Taehyung, bukan Taehyung tapi Taehyung. Seperti itu. Bentar ya, lampunya mati jadi aku nyalain sebentar. Terus yang ketiga adalah ta, ta. Ta, ada ta, ti, tu, te, te, to, to. Saya ulang lagi ya. Ada ta, ti, tu, te, te, to, to. Saya ulang sekali lagi ya, teman-teman sambil diikutin di rumah, biar bisa sambil latihan ya. Yang pertama adalah ta, ti, tu, te, te, to, to. Seperti itu ya. Selanjutnya, kita masuk ke contoh kosakata yang diawali dengan huruf diget dan juga penggunaannya di dalam kalimat. Yang pertama adalah don. Don, ini adalah huruf D, O, N. Don. Don artinya adalah uang. Contohnya, 나는 돈보다 시간이 더 소중하다. Saya ulang. 나는 돈보다 시간이 더 소중하다. Artinya, bagiku, waktu lebih berharga dibandingkan dengan uang. Kalau kita breakdown satu-satu kalimatnya, nanen teman-teman udah tahu semua ya, nanen adalah saya, na, lalu ada partikelnya nen, ini berarti dia adalah subjek atau topik dari kalimat ini. Kemudian ada don boda. Don adalah uang, boda. Kalau yang di chapter sebelumnya kita pernah bahas ya, ada boda, lalu di belakangnya ada do, itu adalah lebih. Better than, titik-titik, than itu pakainya boda, jadi don boda daripada uang. Shigani, shigan itu adalah waktu. Shigan artinya waktu. Shigani do sojunghada. Shigani do sojunghada. Sojunghada itu berharga. Berharga atau bahasa Inggrisnya adalah value. I value time, then gimana sih bahasa Inggrisnya? Pokoknya sojunghada adalah artinya value. Jadi saya lebih menghargai waktu dibandingkan uang. Seperti itu. Jadi kalau kita ulangi lagi ya, 나는 돈보다 시간이 더 소중하다. Ini karena belakangnya
kalimatnya ini nggak pakai amnida, nggak pakai heyo, ini berarti konteksnya dia sedang berbicara kepada dirinya sendiri atau kepada orang yang sangat-sangat dekat dengan dia, seperti ke sahabatnya dia atau orang-orang yang benar-benar dekat. Sudah kemute semua ya. Oke. Jadi contohnya adalah kopi. Kopi itu bahasa Koreanya adalah kopi. Kemudian uyu itu adalah susu tapi susu sapi. Sedangkan deshin itu adalah daripada, atau bahasa Inggrisnya adalah instead of, atau bisa juga diartikan sebagai substitute. Jadi sebagai penggantinya, deshin itu sebenarnya kalau di Indonesia bisa diartikan sebagai gantinya atau sebagai daripada. Jadi artinya bisa seperti itu. Jadi kalau di sini artinya sebagai substitute ya kalau di kalimat ini. Kemudian ada duyu itu adalah soy milk atau susu kedelai. Jadi orang Korea sekarang sama dengan di Indonesia, duyu lagi punya populer soy milk gitu. Jadi kalau mungkin teman-teman ada yang lagi di hotel, lagi stay di hotel di Korea, itu biasanya sekarang, kalau dulu kalau sarapan itu cuma disediain susu sapi aja, sekarang rata-rata hotel juga sediain soy milk di menu sarapannya. Terus kalau nohodo itu dari kata nohta. Nohta itu artinya memasukkan. Nohodo itu jadi walaupun dimasukkan, seperti itu. Kemudian ada mashineo. Mashineo itu adalah dari dua kata. Pertama dari masita adalah artinya enak. Kemudian ada partikel titik neo. Neo itu artinya ternyata. Jadi mungkin teman-teman pernah tahu bahasa Korea belakangnya ada groguna atau groneo. Itu artinya adalah sama, ternyata. Cuman penggunaannya ada sedikit perbedaan. Saya nggak akan jelaskan lebih detail karena itu berhubungan dengan tata bahasa. Yang penting teman-teman di sini tahu kosakatanya dulu ya. Jadi duyu adalah artinya susu kedelai, dan kalau dari kalimat ini kopiye uyu deshin duyu no hodo mashineo. Jadi artinya adalah ternyata kalau ngomong sama teman ya, jadinya feel-nya kayak gini. Ternyata kalau di kopi pakai susu kedelai itu enak juga loh, walaupun nggak pakai susu sapi. Jadi sense-nya tuh seperti itu kata-kata ini. Jadi dia tuh sebelumnya nggak pernah pakai susu kedelai di dalam kopinya, terus dia baru nyoba pertama kali, ternyata enak, dan dia mau ngasih tahu ke temennya. Nah itu sense-nya kalimat ini tuh seperti itu. Jadi mashineo, ternyata enak ya, seperti itu. Kemudian contoh yang ketiga adalah dakbal. Dakbal artinya adalah kaki ayam atau ceker, gitu ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya di Indonesia suka ada menu yang ceker-ceker, di Korea itu orang-orangnya juga suka ceker. Banyak menemukan ceker di Korea. Ini udah bisa full screen-nya ya. Aku balik ke bab yang sekarang. Nah ini dakbal. Dakbal itu artinya adalah ceker. Jadi kalau teman-teman udah pernah bisa baca bahasa Korea, ayam itu kan bahasa Koreanya dak, tulisannya D-A-L-K. Tapi huruf L-nya itu tidak terbaca, jadi langsung dak. Dakbal. Bal artinya adalah kaki. Jadi dakbal adalah kaki ayam atau ceker. Nah, di sini contoh kalimatnya adalah 뼈 없는 닭발이 먹기 편해서 좋아요. Saya ulang. 뼈 없는 닭발이 먹기 편해서 좋아요. Saya ulang sekali lagi ya. 뼈 없는 닭발이 먹기 편해서 좋아요. Artinya, karena makan ceker ayam tanpa tulang itu nyaman, jadi itu adalah hal yang bagus. Ini saya artikan secara harfiah dari kalimat ini ya. Maksudnya adalah makan ceker tanpa ada tulangnya itu enak loh. Kalau di Indonesia jadinya seperti itu sense kalimatnya. Tapi kalau di logika bahasanya orang Korea, jadinya kalau diartikan satu persatu kalimatnya adalah karena makan ceker ayam tanpa tulang itu nyaman, nggak usah ngegrogotin, itu adalah hal yang bagus, enak. Jadi di sini kita breakdown satu-satu kalimatnya. Pyo itu artinya adalah tulang. Pyo artinya adalah tulang. Kemudian adalah opnen, itu bacanya bukan opnen, tapi omnen. Jadi kalau opsoyo itu kan berasal dari kata opta, sedangkan ini en ditambahin nen, ini untuk mengubah kata-kata sifat menjadi kata benda. Itu caranya ditambahin nen. Ini berhubungan dengan grammar, saya tidak akan menjelaskan. Jadi kalau ada opnen, ini bacanya bukan opnen tapi omnen, jadi m. Ya, karena orang Korea susah bilang opnen. Jadi kalau ada huruf opta ketemu dengan nen, itu bacanya adalah omnen, pyo omnen. Itu artinya adalah tanpa tulang. Dakbari adalah ceker ayam. Mokki ini dari kata mokta, tapi dia dikasih partikel gi karena ini adalah membentuk kata benda. Jadi kalau di bahasa Inggris itu kan ada tambahan ing ya, kayak study, jadi tambah studying itu kan jadi kata benda. Nah, ki ini fungsinya adalah seperti itu. Jadi mokki itu adalah makan, tapi di sini fungsinya adalah sebagai kata benda. Pyeonhaeso ini terdiri dari dua kalimat, yaitu pyeonhada plus so. Pyeonhada artinya adalah nyaman, so itu adalah karena. Mirip sama nika, kronika, greso itu artinya sama, karena, cuman penggunaannya berbeda. Kemudian ada joayo itu artinya good, bagus, beda ya. Ada joayo sama ada joaheo. Ada joayo, ada joaheo. Kalau joayo itu artinya, itu dia fungsinya adalah sebagai kata sifat. It's good, it's okay, seperti itu.
Tapi kalau 좋아해요 itu artinya adalah menyukai. Jadi kata kerjanya 좋아해요. Tapi kalau cuma 좋아요 itu adalah kata sifat. It's good. Jadi kalau di bahasa Inggris kan adalah it's good to eat boneless chicken feet seperti itu. Jadi 뼈 없는 닭발이 먹기 편해서 좋아요. Karena makan ceker ayam tanpa tulang itu nyaman, jadinya bagus. Itu adalah hal yang bagus. Seperti itu. Kemudian contoh yang keempat adalah 돌아오다. 돌아오다 artinya kembali datang. Datang lagi maksudnya gitu, balik lagi. Gitu. Cuman ini secara harfiah artinya 돌아오다 adalah kembali datang. Contohnya adalah 윤세리는 북한에서 돌아왔어요. 윤세리는 북한에서 돌아왔어요. Ini aku terinspirasi dari film drama Crash Landing on You. Yunseri artinya adalah namanya Yunseri. 북한 itu adalah Korea Utara. Ya, kalau Korea Selatan kan Hanguk. Tapi kalau Korea Selatan adalah Bukhan. Buk itu artinya adalah utara. Han itu suku Han ya. Jadi karena orang Korea itu namanya suku Han. Sukunya adalah suku Han. Jadi namanya Bukhan. Kalau orang Korea Selatan namanya Hanguk. Jadi Bukhan에서 itu dari 돌아왔어요. 돌아왔어요 adalah kembali datang. Jadi artinya adalah Yunseri telah kembali dari Korea Utara. Yunseri는 북한에서 돌아왔어요. Ini kalau diperhatikan kalimatnya adalah 왔어요, bukan 돌아와요. Karena ini adalah past tense. Ini berarti orang yang lagi bicara dia tahu bahwa Yunseri itu kembalinya bisa jadi kemarin atau kemarin lusa. Jadi sudah past tense. Jadi ini adalah Yunserinya bukan kembali sekarang, tapi kembalinya sudah tadi dia baru tahu. Seperti itu. Sampai sini kita ada belajar 4 kosakata baru yang berawalan dengan huruf diket atau huruf D dalam bahasa Korea. Yang pertama adalah 돈 atau uang. 돈. Yang kedua adalah duyu. Duyu artinya adalah susu kedelai atau soy milk. Yang ketiga adalah takbal artinya adalah kaki ayam atau ceker. Dan yang keempat adalah 돌아오다 artinya adalah kembali datang. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke huruf selanjutnya, yaitu huruf tiet. Tiet atau huruf TH dalam romanisasinya. Yang pertama contohnya adalah tayo. Tayo itu dari bahasa Inggris ya, tire, yang artinya roda. Jadi mungkin teman-teman tahu ada perusahaan Korea namanya Hankook Tire. Nah, itu perusahaan Korea ya, Hankook Tire. Nah, tayo artinya adalah roda. Ini contoh kalimatnya adalah 그는 자동차 타이어에 공기를 넣고 있어요. 그는 자동차 타이어에 공기를 넣고 있어요. Artinya, dia sedang mengisi udara ke dalam ban mobil. Atau kalau kita orang Indonesia bilangnya, dia lagi ngisi angin ke ban. Kayak gitu ya. Kalau kita breakdown artinya, genen itu adalah dia. Atau laki-laki ya, he. Bahasa Inggrisnya adalah he. Ja동cha itu artinya adalah mobil. Cuman sekarang orang bilangnya cuman cha gitu aja. Jadi cha itu di dalam bahasa Korea ada dua artinya. Bisa artinya teh, atau bisa juga artinya mobil. Cuman kalau spesifik jatungcha ya itu artinya mobil. Biasanya ngomong jatungcha itu orang-orang yang dalam kondisi formal ngomongin jatungcha, atau orang-orang yang sudah berumur kayak bapak ibu kita itu biasanya bilangnya jatungcha. Tapi kalau yang anak-anak muda bilangnya cha gitu aja. Tayo adalah roda, itu artinya di. Gonggi sebelahnya ini. Sorry. Tayoe gonggi yang ada mouse saya ini, yang lagi saya sorot di mouse. Gonggi artinya adalah udara. Noko isoyo. Ini dari dua kata yaitu nota. Dan yang kedua adalah partikel go isoyo. Partikel go isoyo itu adalah present continuous kalau dalam bahasa Inggris. Jadi sedang dilakukan. Jadi ketika kamu, ini orang yang sedang berbicara, misalnya ini kamu yang bicara ya, ketika kamu sedang berbicara kalimat ini, itu orangnya masih masukin udaranya ke dalam rodanya, belum selesai. Belum mulai, bisa jadi di tengah-tengah gitu loh. Jadi udah ngisi 2 detik, nah kamu ngomong ini. Nah, itu berarti dia belum selesai kan, jadi itu present continuous. Jadi 그는 자동차 타이어에 공기를 넣고 있어요. Artinya dia laki-laki sedang mengisi udara ke dalam roda mobil. Seperti itu. Yang kedua adalah tada adalah kata kerja yang artinya naik. Tapi naiknya itu bukan naik tangga, tapi naik kayak naik ke dalam mobil seperti itu. Naik bis. Nah, itu tada. Contohnya KTX 타는 곳은 어디에 있어요? KTX 타는 곳은 어디에 있어요? Jadi KTX, orang Korea bilangnya bukan KTX, tapi KTX. KTX 타는 곳은 어디에 있어요? KTX itu adalah kereta cepat. Kalau di Jepang terkenalnya ada Shinkansen ya. Kalau di Korea namanya KTX. 타는 곳은 ini adalah dari dua kata 타는, dari kata tada. Quote ini adalah artinya tempat. Jadi ini tadi kan kayak tadi kata-kata omnen tadi ya.
Nah, ini ada partikel nen di sini fungsinya untuk mengubah dari kata kerja tada menjadi kata benda. Jadi tanen got artinya adalah tempat naik. Tempat naik. Odie isoyo. Odie isoyo. Odi artinya di mana. Isoyo dari kata ita artinya adalah ada. Jadi kalau disambung kalimatnya KTX tanen gosen. Odie isoyo. Tempat naik KTX ada di mana ya? Seperti itu. Jadi kalau teman-teman pergi ke Seoul itu ada stasiun yang paling besar itu namanya Seoul Station. Itu stasiunnya banyak banget dan jalur-jalurnya di situ banyak banget. Tentang nyasar juga di sana. Jadi keretanya di Korea itu kan macam-macam, ada yang kereta biasa, ada yang kereta cepat, ada yang subway gitu. Nah, itu peronnya beda-beda. Relnya beda-beda, tempat naiknya juga beda-beda. Jadi kalau mau cari di mana sih tempat untuk naik KTX biar nggak salah naik kereta, itu tanyanya ke orang adalah KTX Tannenkosen. Odie isoyo, tempat naik kereta KTX itu ada di sebelah mana ya, seperti itu. Oke. Yang ketiga contohnya adalah twigim. Twigim tulisannya twigim artinya gorengan, tapi orang Korea pada kenyataannya bilangnya bukan twigim tapi tigim. Jadi kayak kalau cepat-cepat itu huruf U-nya jadi hilang, jadi tigim. Padahal harusnya twigim ya tulisannya, gorengan. Ini gorengan jadi kayak kalau di Korea suka ada makanan gorengan kayak kita di pinggir jalan itu mereka sebutnya twigim, gorengan. Contoh kalimatnya adalah tteokbokki 먹을 때 튀김이랑 먹으면 맛있어요. Ini aku ada tipe ya kalimatnya, 맛있어요 harusnya ini. Saya ulang kalimatnya, tteokbokki 먹을 때 튀김이랑 먹으면 맛있어요. Artinya, ketika makan tteokbokki, kalau dimakan dengan gorengan rasanya enak. Jadi kalau orang Korea itu, kalau makan ke restoran tteokbokki atau di warung-warung kaki lima tteokbokki, itu mesti sebelahnya ada selain odeng, itu ada gorengan. Gorengannya itu ada, mungkin teman-teman tahu ada sundae. Sundae itu yang darah babi itu dibuat sosis, atau ada juga gorengan yang lain seperti apa sih namanya, kimari. Jadi isinya bihun dibungkus sama rumput laut nori, terus digoreng tepung. Itu enak banget kalau dicelup sama sausnya tteokbokki. Jadi orang Korea itu kalau makan tteokbokki, karena tteokbokki itu kan berkuah pekat gitu kan, jadi biar nggak enek, mereka makannya sama kimchi atau sama acar lobak plus gorengan. Jadi ada kayak kombinasi rasanya. Aduh, aku udah kayak Chef Ernest aja ya komennya. Jadi intinya adalah tteokbokki 먹을 때 튀김이랑 먹으면 맛있어요. Kalau dijabarkan tteokbokki ya artinya tteokbokki, 먹을 때 dari kata mokta dan ada lt itu artinya adalah ketika. Ini adalah partikel ketika. Jadi kalau 먹을 때 artinya adalah ketika makan. 튀김이랑 먹으면 맛있어요. 튀김이랑 artinya twigim dan irang. Irang itu artinya dengan, dan, serta, bersama. Seperti itu. Twigim, berarti kalau twigim이랑 bersama dengan gorengan. 먹으면 itu dari kata mokta dan partikel myon. Myon itu artinya adalah kalau. Jadi kalau 먹으면, kalau makan. Terus ada 맛있어요. 맛있어요 artinya adalah enak. Jadi kalau ini kita artikan, kita kalau kalimat Korea itu ngartikannya dari belakang ya. Ini kita ngartikannya dimulai dari sini, dari 먹으면. Kalau makan bersama gorengan ketika makan tteokbokki, itu rasanya enak. Jadi saya ulang kalimatnya, tteokbokki 먹을 때 튀김이랑 먹으면 맛있어요. Ketika makan tteokbokki, kalau makan dengan gorengan, rasanya enak ya. Seperti itu. Oke, ini sementara kita rehat dulu sebentar, karena kebetulan juga mau azan ya. Ini teman-teman mungkin ada yang mau minum dulu. Itu saya sih maksudnya, saya minum dulu. Itu sambil nunggu azan selesai, ini saya mute dulu. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ya. Udah dengar suara saya lagi kan? Yang contoh keempat adalah tour. Tour itu adalah serapan dari bahasa Inggris yang dihangelkan. Jadi tour. Jadi kalau tour dalam bahasa Inggris itu menjadi tour. Tour itu kita contoh kalimatnya adalah 다음 투어는 몇 시에 출발합니까? 다음 투어는 몇 시에 출발합니까? Artinya, tur selanjutnya berangkat pada pukul berapa? Itu ya. Kalau kita breakdown kata-katanya adalah daum. Daum itu adalah selanjutnya. Atau bahasa Inggrisnya next. Next. Tuo itu adalah tur. Berarti kalau daum tuo, next tour. Tur yang selanjutnya. Kemudian ada 몇 시에. 몇 시에 itu artinya adalah jam berapa. 몇 adalah berapa. 시 itu adalah jam. Pukul berapa. 출발합니까? 출발합니까 berasal dari kata dasar 출발하다. 출발하다 itu artinya berangkat. Lalu ini adalah 합니까, ini dia lagi bicara dengan bentuk formal.
Jadinya 출발합니까? Itu artinya kalau digabung adalah tur selanjutnya berangkat pada pukul berapa. Itu teman-teman ini konteksnya adalah seperti kalau misalnya kamu ikut one day tour atau kayak di Seoul itu ada kayak Seoul hop on hop off tour. Jadi kayak ada bis kuning gitu itu khusus untuk wisatawan khusus untuk wisatawan keliling-keliling kota Seoul. Itu dia tuh bisnya tuh ada jam-jamnya. Dan jamnya itu kalau kamu ketinggalan di jam pertama otomatis kan kamu harus ikut ke jam yang kedua kan. Jadi kamu kalau ketinggalan yang kloter pertama, kamu bisa tanya sama petugasnya seperti ini. 다음 투어는 몇 시에 출발합니까? Tur yang selanjutnya berangkat pada pukul berapa? Seperti itu. Nah, sampai sini teman-teman ada pertanyaan nggak? Bisa chat di kolom chat. Ada pertanyaan dari huruf diget sama tiet yang sudah saya jelaskan ini. Bisa chat di kolom chat ya. Kalau nggak ada, ini langsung saya akan lanjut ke huruf yang selanjutnya. Sang diget atau huruf double T, itu kita contohnya ada tolinta. Tolinta. Tolinta itu artinya adalah getar atau gemetar. Bahasa Inggrisnya vibrate. Vibrate, jadi contoh di sini adalah we soriga tolyoyo. We soriga tolyoyo. Artinya, kenapa suara kamu bergetar? Atau kenapa suaramu gemetar? Seperti itu. Ini ada yang chat hari apa ya bahasa Koreanya? Il. Il. Il itu artinya hari. Oke, kalau sekarang tanggal berapa bahasa Koreanya myochil이에요. Hari keberapa artinya? Myochil itu artinya tanggal berapa. Oke, sekarang kita bahas T, sang diget ya, yang double T tadi kayaknya kelewat karena habis keputus. Yang pertama contohnya adalah we soriga tolyoyo. Kenapa suaramu gemetar? We artinya adalah kenapa. Sorry artinya adalah suara. Sorry. Terus itu ada partikel ga karena dia adalah subjek dari kalimat ini. Kemudian ada tolyoyo. Ada tolyoyo itu artinya adalah gemetar atau bergetar, vibrating. Kenapa suara kamu gemetar? Jadi mungkin dia ketakutan, habis lari, terus dia lagi ngomong, jadi suaranya kan gemetar. Nah itu we soriga tolyoyo. Seperti itu. Untuk contoh yang kedua ada tokbaro. Tokbaro. Tokbaro artinya adalah langsung atau directly. Secara langsung gitu ya maksudnya tokbaro. Tokbaro artinya langsung atau directly. Contoh kalimatnya di sini adalah 내가 너에게 말할 때 나를 똑바로 쳐다봐라. Saya ulang. 내가 너에게 말할 때 나를 똑바로 쳐다봐라. Saya ulangi. 내가 너에게 말할 때 나를 똑바로 쳐다봐라. Kalimat ini konteksnya dia lagi marah. Makanya akhirannya bukan yo, akhirannya bukan mida, tapi belakangnya adalah ra. Ra itu kalau akhiran kalimat belakang ra itu adalah pengganti dari juseo atau yang belakangnya juseo atau heboseo. Itu intinya kalimat menyuruh, tapi kalau dia bilang ra itu berarti dia adalah kata-kata non formal. Kalau di sini kalimat ini contohnya konteksnya adalah dia lagi marah. Kalau kita breakdown, ini artinya adalah ketika aku bicara sama kamu, lihat aku langsung. Jadi mungkin ini konteksnya orang yang diajak bicara itu dimarahin, tapi udah tahu dimarahin, dia nggak lihat orang yang marahin dia. Dia malah main HP atau toleh-toleh gitu. Nah itu maksudnya, nega no yege maralte. Ini adalah kalimat majemuk ya. Kalimat yang pertama adalah sampai sini. Nega no yege maralte. Lte artinya ketika ya. Ketika berbicara, ege itu kepada kamu. Kalau nega itu kan artinya saya. Jadi ini artinya ketika. Perhatikan di kursor yang mouse saya ya, perhatikan tempatnya mouse saya. T itu artinya ketika saya berbicara kepada kamu, gitu cara bacanya. Nega no yege maral te, ketika saya berbicara kepada kamu. Narel tok baru coda bara. Narel artinya saya. Kenapa ada pasangan relnya? Karena dia adalah objek. Tok baru itu lihat langsung, jadi kayak lihat langsung, dilihat matanya langsung gitu. Coda bara itu langsung lihat kayak ini, lihat dari mata ke mata gitu loh. Tuh, jadi harus bukan yang lihat cuman sepintasan lihat gitu, tapi maksudnya lihatnya sampai begini, sampai memperhatikan dia gitu. Nah, itu jadi kalimatnya adalah nega no yeke maralte naral tok baru coda bara. Ketika aku bicara sama kamu, lihatlah aku secara langsung. Seperti itu ya arti kata-katanya. Terus contoh yang ketiga ada tarahada. Tarahada artinya mengikuti. Contoh kalimatnya adalah 선생님을 따라해보세요. Saya ulang. 선생님을 따라해보세요. Sekali lagi. 선생님을 따라해보세요. Artinya coba ikutilah bapak atau ibu guru. Kalau di Korea nggak ada sebutan bapak guru atau ibu guru ya, pokoknya panggilannya hanya 선생님 atau guru. 선생님 artinya adalah guru atau biasa dibilang Sam. Tapi biasanya yang bilang Sam itu cuma anak-anak SMP atau SMA.
Jadi kalau anak sekolahan itu ya karena mereka masih anak-anak ya, anak muda. Jadi kalau manggil guru biasanya ya Sam. Dan itu pun gurunya yang udah deket. Jadi kayak misalnya sama wali kelas gitu. Mereka biasanya manggilnya Sam. Tapi kalau nggak seberapa deket, panggilnya Sonsengnim. Dan Sonsengnim itu biasanya untuk guru-guru yang ada di sekolah atau sama-sama dokter juga bisa, misalnya sama-sama profesi dokter. Yang satu dokternya sudah lebih senior, manggilnya Isa Sonsengnim. Kalau kuliah namanya bukan Sonsengnim, tapi Gyosunim, dosen ya. Gyosunim. Nah, kalau ini Sonsengnimer, Tara Hebuseo, Tara Hebuseo itu berasal dari dua kata, yaitu Tara Hada yang artinya mengikuti, lalu ada partikel titik-titik Boseo, cobalah. Heboda itu artinya cobalah. Jadi kalau diartikan Sonsengnimer, Tara Hebuseo, cobalah mengikuti bapak atau ibu guru. Artinya seperti itu. Untuk contoh yang keempat, ada tet. Tet artinya adalah arti, meaning, gitu ya. Tapi artinya di sini tuh teman-teman tahu ya bedanya arti sama makna. Jadi kalau arti di sini terima kasihnen tesimoeo, terima kasihnen tesimoeo, gitu. Terima kasih. Kalau ini artinya, ini salah arti ya. Pantesan ada yang chat itu kayaknya artinya beda. Ya, ini template copy paste. Jadi terima kasihnen tesimoeo artinya adalah terima kasih. Itu artinya apa? Kayak gitu. Jadi ini konteksnya adalah orang Korea, dia lagi ngomong sama penerjemah dia contohnya. Terus ada orang ngomong terima kasih, terus dia tanya sama penerjemahnya dia, emang terima kasih itu artinya apa? Gitu. Nah itu ya. Terima kasihnen tesimoeo. Terima kasih itu artinya apa? Artinya ya kamsahamnida, komawo kayak gitu ya. Jadi kalau arti itu teman-teman tahu ya bedanya arti sama makna. Kalau arti itu ya literally itu apa arti kata-kata itu. Tapi kalau makna itu kan ada yang tersiratnya gitu ya. Nah itu kalau yang makna itu bahasa Koreanya itu ada lagi imi. Kayak imi tulisannya ya. Imi itu artinya makna. Jadi misalnya kamu ngomong pakai bahasa kiasan, maksudnya apa sih? Nah itu pakainya imi. Tapi kalau bilang teshimoeo itu artinya secara literal arti kata-kata itu apa. Itu ya. Jadi itu tadi contoh huruf sangdiget. Huruf sangdigetnya contohnya ada 4. Pertama adalah tolinda, artinya gemetar atau bergetar, vibrate dalam bahasa Inggris. Yang kedua ada tokbaro, langsung atau directly. Yang ketiga ada tarahada. Tarahada artinya mengikuti. Dan yang keempat ada tet. Tet artinya adalah arti. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke next slide-nya. Selain kata-kata de, te, sama te, ada lagi huruf konsonan alveolar itu huruf N sama huruf R. Karena itu sama-sama berhubungan dengan lidah dan pangkal gigi ya. Nah, kalau N itu kalau secara formal bentuknya seperti ini. Nulisnya jangan lupa selalu yang pertama adalah yang ini, kursor merah dulu, turun dulu ke kanan. Kemudian real, ini tulisnya dari yang pertama dulu ini kursor merah. Kemudian ada panah kuning ini yang kedua. Kemudian ada panah hijau. Panah hijau tapi nulisnya dari begini. Kemudian panah yang biru muda ini ke bawah, baru kemudian panah yang ungu. Cara nulisnya yang betul seperti itu. Tapi kenyataannya sekarang, kalau contoh tulisan tangan, kan nulisnya cepet-cepet ya, jadi nulisnya pakai angka 2 kayak seperti ini. Ya kan? Nih, angka 2. Oh iya, tadi ada yang tanya di chat ya, bedanya sorry sama moksori. Moksori itu adalah suara dari tenggorokan. Mok itu artinya adalah tenggorokan. Jadi kalau moksori itu adalah suara dari ini, dari tenggorokan saya, moksori, suara leher. Tapi kalau sorry aja, itu sorry itu adalah suara secara keseluruhan. Suara mobil itu pakai sorry, atau suara musik, maksuri itu suara lagu gitu ya. Tapi kalau moksuri kasutta itu suaranya bagus artinya gitu ya. Moksuri artinya adalah suara dari leher. Mok leher, suri suara leher ya. Maksudnya suara voice. Kalau sorry sound. Seperti itu ya bahasa Inggrisnya. Kalau di bahasa Indonesia kan sama-sama suara ya artinya. Kalau bahasa Inggris, sorry artinya adalah sound. Kalau moksuri voice itu ya. Terus ada lagi yang tanya, itu bedanya il angka 1 sama il hari, ya tulisannya sama. Tulisannya sama, cuman kan kita biasanya kalau bicara kan lihat konteks kalimatnya dia lagi membicarakan apa. Ya kan? Ada iril. Itu bisa artinya tanggal 1. Ya kan? Ada ilil. Ya, tapi kalau satu hari itu namanya pakainya haru. Haru itu 1 hari. Kalau 2 hari namanya itel. Gitu ya. Ini kita nggak jelasin sekarang karena nanti jadi lebar. Ini dibahas di lain kali. Oke. Sekarang kita lanjut ya. Perbedaan antara huruf nien sama huruf real. Nah, tapi aku pikir kalau huruf N sama huruf R nggak beda jauh ya. Kalian beda jauh. Jadi teman-teman pasti bisa membedakan bunyi N sama bunyi R. Nah, ini contohnya ya.
Na, ni, nu, ne, no. Ne, no. Yang bawah ra, ra. Orang Korea R-nya nggak sejelas Indonesia ya. Jadi orang Korea R-nya agak-agak cadel. Ra, ra. Ri, ru, re, ro, re, ro. Gitu. Terus ini ada contohnya di bawah. Kalau huruf real, huruf R, ini namanya orang Korea bilangnya real ya. Huruf real kalau di depan itu jadinya R, tapi kalau di bawah atau di belakang jadinya L. Ya, jadi contohnya seperti ini, Allah. Bacanya adalah Allah. Ini kan A, terus ini yang di bawah adalah huruf realnya di bawah, jadi bacanya al. Nah, kalau di sini ketemu R di depan, bacanya ra. Nah, karena ini sambungan, ini dua huruf, bacanya bukan al-ra, karena itu susah bagi lidah orang Korea, jadi namanya Allah. Jadi yang kedua ini ada Ali. Jadi kalau misalnya punya teman namanya Ali, nulisnya harusnya seperti ini, Ali, Bali. Itu L-nya harus dua gini, karena kalau satu jadinya Bari. Kalau satu bacanya jadinya Ari, bukan Ali. Terus yang terakhir ini ada Alyo, 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 gitu ya. Jadi kalau huruf real atau huruf R di orang Korea, kalau posisinya di depan jadinya huruf R, tapi kalau posisinya di bawah atau nyambung dua R seperti ini, seperti yang saya tunjuk di kursor ini, itu jadinya dibacanya L. Makanya di chapter 1 kemarin ada yang tanya namanya Malang, kenapa bukan Marang tapi ya Malang. Jadi harus bisa nulis, harus bisa kebaca dulu huruf malnya dulu. Karena kalau Malang kan kita bilangnya Malang ya. Jadi harus bisa ditulis dulu malnya dulu, M-A-L, spasi, lang. Bacanya baru jadinya Malang. Kalau nggak double jadinya bacanya Marang. Seperti itu ya. Contoh perbedaan bunyi. Ada Nara. Nara. Nara artinya negara. Urinara negara kami, negara kita. Kemudian ada Narara. Nah, ini kan ini contohnya ya. Ini L di bawah. Ini huruf realnya di bawah. Harusnya bacanya nal dong. Tapi kan dia habis itu ketemu dengan huruf vokal. Ketemu dengan huruf vokal A, bukan ketemu huruf vokal L. Jadi karena dia ini letaknya real di bawah, terus ketemu huruf sebelahnya itu adalah huruf A, jadinya bacanya kembali lagi Nara, Narara. Kecuali kalau ini nanti A-nya hilang, kalau ini A-nya hilang, langsung N-A-L, terus ketemu R-A lagi, baru dia bacanya Nala. Seperti itu. Bingung nggak? Kalau yang bingung chat di chat box ya, saya akan jelasin ulang lagi. Nih ya, nih saya kalau diperhatikan, ini kan, ini huruf R, karena ini ketemu dengan huruf A, huruf vokal, jadinya harusnya karena dia di bawah jadinya L, karena ketemu huruf A, jadinya balik lagi dia jadinya huruf R. Jadi Narara. Beda kalau misalnya nanti ini dia huruf ininya nggak ada gitu, jadi cuman ini ketemu sama ini, jadi ini L ketemu sama ini, dia jadinya L. Seperti itu. Itu ya. Jadi kalau narara artinya adalah terbanglah. Ra, akhiran ra ini adalah kalimat suruhan, nyuruh, tapi tidak dalam bentuk formal. Jadi narara, terbanglah. Seperti itu ya. Gak ada pertanyaan ya? Gak ada yang chat? Berarti sudah mengerti semua? Kita akan next ke yang selanjutnya. Ini tadi contoh kata-kata yang berawalan huruf nien atau huruf n. Yang pertama adalah nureda. 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 Nureda artinya adalah tekan atau pencet. Tekan. Jadi kayak layar HP itu bahasa Koreanya itu konteksnya adalah nureda. Mencet nomor telepon di handphone itu namanya nureda. Mencet bel rumah itu juga nureda. Pokoknya yang dipencet itu pakainya kata-katanya nureda. Contoh kalimatnya adalah 안내가 나오면 가까이에 있는 하차 버튼을 눌러 주십시오. Saya ulang ya. Pakai mouse ini ya. Saya perhatikan arah mouse saya. 안내가 나오면 가까이에 있는 하차 버튼을 눌러 주십시오. Sekali lagi. 안내가 나오면 가까이에 있는 하차 버튼을 눌러 주십시오. Artinya kalimatnya, kalau mendengar pengumuman, tekanlah tombol berhenti yang ada di dekatmu. Ini jadi contohnya adalah kalau di Korea itu, kalau kita naik bis umum, biasanya kan kalau di Indonesia kan kiri bang gitu ya. Kalau di Korea nggak ada orang teriak kecuali dia lagi buru-buru banget atau marah-marah. Nah kalau di Korea itu di bisnya di kanan kiri di tiang itu pasti ada tombol untuk berhenti. Nah sebelum berhenti dan kalau di Indonesia kan naik bis bisa dari mana aja stop ya. Tapi kalau di Korea itu stopnya sudah pasti terjadwal jam berapa nyampe stop itu dan pasti berhenti di stop itu.
Nah, sebelum nyampe di stop, itu biasanya ada pengumuman suara dari speaker di bis. Nah, itu namanya anne. Anne itu adalah pengumuman dari suara speaker, itu namanya anne. Terus, kalau sudah keluar suara dari speaker mau berhenti di mana, nah itu kamu kalau mau turun di pemberhentian itu, kamu harus menekan bell. Nah, di situ. Jadi ini konteksnya kalimatnya seperti itu ya. Ini jadi ada gambarannya, teman-teman. Oke. Jadi, kalau kalimatnya ini kita breakdown, annega naomyon. Ini artikannya dari myon dulu ya. Myon itu kalau, naomyon itu dari kata naoda plus partikel myon. Naoda artinya adalah muncul, keluar. Nah, ini ada contoh yang ketiga ya, naoda. Ini contoh yang ketiga. Nih, naoda. Naoda itu artinya muncul atau keluar. Jadi, kalau muncul pengumuman, terus bottenel nullo justru. Jadi kita artikan dari belakang dulu. Biar nggak bingung dari depan ya. Annega naomyon, annega artinya informasi, naomyon itu dari kata naoda plus myon, artinya kalau muncul. Kemudian ada gakai. Gakai itu artinya dekat. Dekat, yang jaraknya dekat ya. Jadi dekat dengan kita itu namanya gakai. Itu artinya di dekat. Innen ada artinya hacha. Hacha itu artinya berhenti, stop. Stop, tapi konteksnya hacha itu stop pemberhentian, seperti itu loh. Jadi tempat pemberhentian. Pemberhentian. Button itu tombol dari kata bahasa Inggris button. Nullo jusipsio. Nullo itu artinya dari kata nurda, tekan, lalu dia berubah menjadi nullo jusipsio. Ini ada kaidahnya ya. Ada caranya untuk mengubah dari kata nurda menjadi nullo jusipsio, itu ada caranya, tapi itu berhubungan sama grammar, tidak kita jelaskan sekarang. Jadi kalau diartikan, mengartikannya dari sini dulu ya. Yang pertama kalimatnya adalah ini. Kalau keluar pengumuman, terus kalimat yang kedua, gakaye innen hacha boten. Ini adalah satu kata. Ini objek dari kalimat ini adalah ini. Tombol berhenti yang ada di dekatmu. Ini adalah satu kata sebenarnya. Nullo jusipsio, tekanlah. Jadi kalau sudah keluar pengumuman, tekanlah tombol berhenti yang ada di dekatmu. Seperti itu ya. Cara baca kalimat Korea seperti itu. Jadi dari belakang dulu. Seperti itu. Teman-teman sudah pada tahu kan kalau cara baca huruf Korea itu berbeda dengan Indonesia dan berbeda dengan Inggris karena predikatnya atau kata-katanya yang penting, kata kerjanya itu biasanya diletakkan paling terakhir. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Yang kedua contohnya adalah naksi. Naksi artinya adalah memancing. Contoh kalimatnya adalah uri abojiye 취미가 바다 낚시입니다. Contohnya, saya ulang. Uri abojiye 취미가 바다 낚시입니다. Artinya, uri adalah kita. Tapi kalau di sini artinya saya. Jadi mungkin teman-teman sudah pernah lihat Instagram postnya di Tool Korea ID. Saya pernah info bahwa orang Korea itu jarang bilang kata-kata saya, tapi mereka biasa bilang kami. Dan kalau bilang ayah saya itu bukan je aboji, tapi uri aboji. Kalau bilang ibu saya adalah uri omoni. Bilang suami saya uri nampion. Bukan je aboji, bukan je nampion, tapi bilangnya adalah uri. Ayah kami, maksudnya seperti itu. Jadi kalau di sini artinya adalah uri abojiye 취미. 취미 itu artinya adalah hobi. 취미 artinya adalah hobi. Bada adalah laut. Kemudian naksi입니다. Naksi adalah memancing. Jadi kalau di Korea itu ada yang mancing itu di laut. Kayak misalnya di Jeju atau di tempat-tempat kayak yang berdekatan sama pantai kayak di daerah Sokcho gitu-gitu. Yang nggak terlalu dalam lautnya itu biasanya mereka bisa pakai mancing. Nah, jadi kalau bisa digabung dengan satu kalimat jadinya uri abojiye 취미가 바다 낚시입니다. Ini cara pembagian kata-katanya seperti ini nih. Uri abojiye 취미가. Sorry, kebesaran ya ini coretannya ya. Pakai yang pulpen aja. Nih, uri abojiye 취미가 ini adalah subjek dari kalimat ini. Artinya adalah hobi ayah saya. Kemudian bada naksi imnida. Jadi predikatnya adalah imnida. Bada naksi adalah memancing di laut. Jadi hobi ayahku adalah memancing di laut. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang ketiga yaitu naoda. Naoda atau muncul atau datang atau keluar. Contohnya
그 잡지는 매주 한 번 나옵니다. Artinya, majalah itu keluar atau terbit seminggu sekali. Ini ada yang chat, suaranya kok nggak keluar. Ini teman-teman selain yang Kak Titin, ada yang nggak keluar juga nggak suaranya? Kalau di saya sih ada suaranya sih. Coba volumenya coba dicek lagi. Mungkin ada settingannya kok. Maaf ya, saya sambil minum. Oke, yang Kak Titin, kalau misalnya suaranya belum keluar, coba dicek settingan suaranya. Atau mungkin lagi ada delay. Jadi mungkin ada jaringan internetnya lagi ada delay. Jadi biasanya nanti keluarnya akan menyusul biasanya. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Yang kedua adalah muncul atau datang atau keluar. Ini kalimatnya 그 잡지는 매주 한 번 나옵니다. Ini kalau pembagian kata-katanya jadinya seperti ini. 그 잡지는 ini adalah subjeknya. 매주 한 번 나옵니다. Jadi pembagian kalimatnya itu seperti ini. Subjeknya adalah kecapcinan. Kecapci. Capci artinya adalah majalah. Meju itu artinya adalah setiap minggu. Jadi kalau setiap hari itu bahasa Koreanya adalah mail. Kalau setiap tahun adalah menyon. Kalau setiap minggu adalah meju. Me itu artinya setiap. Ju itu artinya adalah minggu. Juil. Tapi disingkatnya jadi meju. Jadi meju itu artinya setiap minggu. Hanbon itu satu kali. Han itu dari kata hana. Dari kata hana itu artinya satu. Kemudian bon itu kali. Naumnida itu kalau kita di Indonesia bahasanya kan kalau majalah itu keluar itu namanya terbit ya. Kalau terbit itu nauda. Kalau di Indonesia kan biasanya kalau majalah keluar itu namanya terbit. Nah kalau di Korea itu bilangnya naumnida, muncul, keluar. Keluarnya majalahnya itu seminggu sekali kayak gitu loh. Jadi bahasanya kalimatnya gejap지는 매주 한 번 나옵니다. Artinya majalah itu keluarnya atau terbitnya 1 minggu sekali. Seperti itu ya. Oke. Sekarang contoh yang keempat adalah nota. Nota artinya adalah memasukkan. Put, insert, memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu yang lain. Contohnya di sini adalah 김치찌개는 돼지고기가 넣었어요. 김치찌개는 돼지고기가 넣었어요. Kenapa namanya nggak pakai kimchi jjigae di dalam sup kimchi? Nah ini karena dia adalah subjek bentuknya. Makanya kalau orang Korea itu kadang kalau ngomong bahasa Indonesia kan apa-apa dikasih nya belakangnya ya. Karena itu logika bahasanya orang Korea. Saya nggak jelaskan sekarang. Intinya biar tahu vocabnya aja dulu. Kimchi jjigae는 돼지고기가 넣었어요. Ini kalau kalimat ini di breakdown dibaginya seperti ini. Kimchi jjigae는 돼지고기가 넣었어요. Kimchi jjigae ini di sini posisinya sebagai topik dari kalimat ini. Kita lagi membicarakan kimchi jjigae nih di dalam kalimat ini. Lalu 돼지고기 ini adalah subjek utama. Jadi kita tuh ingin tahu bahwa daging babinya itu dimasukkan ke dalam kimchi jjigae enggak? Kimchi jjigae itu adalah sup kimchi. Jadi sup di dalam bahasa Korea itu ada 3 jenis. Sup di dalam bahasa Korea itu bahasa Koreanya ada 3 yaitu 3 jenis. Yang pertama ada jjigae, kemudian ada guk. Kayak kemarin kita chapter 1 ada yang namanya kongnamul guk ya. Lalu ada lagi namanya tang. Tang itu kalau misalnya solongtang. Nah, itu kayak sup kaki sapi ya, solongtang. Itu bedanya apa sih? Bedanya dari segi kuahnya. Jadi beda konsistensi kuah, beda bahasa Koreanya. Kimchi jjigae itu kuahnya yang paling encer. Jadi mirip kayak kuah bakso gitu ya. Kalau jjigae. Kalau guk itu tengah-tengah lah, nggak terlalu cair, nggak terlalu ngaldu banget. Tapi kalau tang itu biasanya kuahnya tuh padat kaldu. Jadi kayak sop buntut, galbitang itu sop rusuk ya, sup iga, galbitang. Itu kan iganya harus dimasak lama, jadi akhirnya keluar kaldunya banyak. Nah itu dia namanya tang. Jadi sup di dalam bahasa Korea ada 3, ada jjigae, ada guk, ada tang. Bedanya apa? Bedanya dari konsistensi kuahnya aja. Seperti itu ya. Kemudian ada 돼지고기. Seperti teman-teman tahu pasti, 돼지 itu artinya adalah babi, pork. Gogi adalah daging. Jadi kalau orang Korea secara natural bilangnya 돼지고기, bukan 돼지. Kalau dalam konteks masakan ya, jadi kalau 돼지고기 itu daging sudah bentuk daging mau dimasak. Kalau nggak pakai gogi itu ibaratnya kayak babinya satu utuhnya dimasukin ke dalam sopnya, kayak gitu loh. Jadi logikanya kayak gitu ya.
Nohosoyo tuh bentuknya adalah bentuk past tense karena es oyo. Dari kata nohta ditambahi partikel es oyo. Jadi bentuknya ini adalah past tense ya kalimatnya. Artinya, apakah kimchi jjigae는 돼지고기가 넣었어요? Daging babi itu dimasukkan nggak sih di dalam kimchi jjigae? Intinya seperti itu ya. Sense bahasanya seperti itu. Kita lagi ngomongin kimchi, jadi kimchi jjigae itu di dalamnya ada daging babi nggak sih? Ya, jadi kalau saya biasanya, kalau saya makan ke sebuah restoran di Korea, ya kalau halal haram itu kita nggak memperdebatkan ya di sini. Semua tergantung apa namanya keyakinan masing-masing. Kalau saya sih selama saya tahu di restoran itu tidak menyajikan babi walaupun nggak ada logo halalnya tokonya. Karena sertifikasi halal kalau di Korea itu yang punya harus muslim. Saya biasanya tanya, itu kalau misalnya kimchi jjigae, itu di kimchi jjigae kamu tuh ada daging babinya nggak sih di dalamnya? Jadi kalau orang Korea itu masaknya nggak kayak orang Indonesia. Kalau orang Indonesia di warteg itu biasanya kan masaknya pagi terus di etalase sampai siang. Kalau di Korea enggak. Kalau di Korea kamu makan itu ya ketika kamu mau pesen itu kamu dimasakin sekitar 7 sampai 10 menit mereka baru masak. Makanya kan tempatnya biasanya pakai tteokbokki ya, pakai yang tempat clay pot itu biasanya di Korea karena memang dimasak langsung dan itu high heat. Jadi dan kimchi jjigae itu beberapa restoran berbeda. Ada yang pakai daging babi, ada yang pakai daging, ada yang nggak pakai daging, ada yang nggak pakai daging gitu. Jadi kalau teman-teman ke Korea mau tanya itu di makanannya ada daging babinya atau enggak, tanyanya adalah nama makanannya di depan, kemudian 돼지고기가 넣었어요 untuk make sure. Sama kayak kalau saya di Korea itu sukanya makannya 육개장. 육개장 itu terbuat dari daging sapi. Pertama kali saya makan 육개장, saya tanya sama orang penjualnya, 육개장은 돼지고기가 넣었어요. Jadi saya mau make sure di dalam 육개장 itu ada daging babinya enggak? Oh enggak, 육개장 itu pakainya daging sapi. Jadi mereka seperti itu bilangnya. Oke, itu tadi contoh dari kata-kata ya, kosakata yang pakai huruf nin. Ini adalah pertama ada nureda, tekan atau mencet. Yang kedua ada nakshi, nakshi itu mancing. Yang ketiga ada nauda, muncul atau keluar atau terbit bisa. Terus yang keempat ada nohta. Nohta artinya udah ke huruf real semua ya, yang ada ramyonnya itu ya. Kalau ya sekarang kita lanjut ke contoh huruf real atau huruf R dalam bahasa Korea yaitu ramyeon. Ramyeon. Oke. Contohnya di sini adalah ramyeon 먹고 갈래요. Ini aku contohnya benar-benar contohnya udah step banget nih. Ramyeon 먹고 갈래요 artinya adalah apakah kamu mau makan ramyeon dulu sebelum pergi. Jadi ini teman-teman tahu ya di drama ini kalau di drama-drama sekarang lagi banyak banget drama yang sering ngomong ramyeon 먹고 갈래요. Ini sebenarnya berasal dari drama pertama kali dulu, aku lupa namanya. Pokoknya dramanya udah agak lama deh. Ini adalah kalau sekarang artinya adalah semacam Netflix and chill gitu loh. Jadi kalau zaman dulu kalau orang-orang tua itu kalau misalnya ada orang, jadi aku ceritanya agak panjang dulu ya. Jadi kalau orang Korea itu mereka jarang bertamu ke rumah orang. Jadi even kayak misalnya kamu kalau mereka lagi pacaran, lagi dating, itu kalau kita kan biasanya yang cowok nyamperin ke rumah gitu ya. Kalau di Korea itu biasanya mereka akan janjian di suatu tempat gitu, terus mereka ketemu di mana? Mungkin mereka ketemu di subway station. Jadi sering banget ya kalau even kayak saya sendiri kalau misalnya janjian sama temen gitu, ketemuannya selalu bikin janjinya di subway station exit berapa gitu. Jadi orang Korea itu jarang datang ke rumah orang. Seperti itu. Jadi even kayak pacaran pun mereka nggak pacaran di rumah. Kayak kita kan biasanya jemput cowoknya gitu kan. Nah, kalau di Korea itu biasanya ketemu di tengah-tengah. Gitu. Terus ketika pulang mereka misalnya dianterin sama cowoknya, terus mau ngundang, kamu mau minum dulu. Kalau kita kan bisa mau minum dulu nggak ya gitu. Kalau orang Korea zaman dulu mereka bilangnya mau minum teh dulu baru pergi. Kalau zaman sekarang yang anak-anak muda itu mereka biasanya ngomongnya ramyeon 먹고 갈래요. Cuman kalau di drama-drama jadi konotasinya kayak melakukan hal-hal yang lebih dari makan ramyeon. Ya memang pada akhirnya mereka biasanya akan makan ramyeon sambil minum sih. Cuman di sini maksudnya adalah konteksnya sebenarnya adalah kamu mau makan ramyeon dulu baru pergi. Nah, kenapa kok dia pakai galeo bukan pakai shippo? Itu berarti konteksnya orang yang bertanya ini dia di rumahnya itu nggak punya apa-apa selain mie ramen. Jadi kalau kamu mau ngobrol sama aku dulu sebentar, terus mau pergi, ya kamu mau nggak mau, kalau mau makannya ramen. Seperti itu. Oke, contoh yang kedua adalah robot. Robot bahasa Koreanya nggak ada bahasa Korea khusus ya, jadi tetap robot. Tulisannya jadi ROBOS. Huruf S jadi bacim, di bawah menjadi T. Jadi kalau huruf S di bawah menjadinya bacanya T. Jadi robot tulisannya adalah robos. Tapi bacanya robot, bukan robos ya. Ini ada yang chat, jadi takut malah misunderstanding kalau nawarin ramyeon ya, makanya di rumah jangan sedia ramyeon. Terus, oke. Robot ini contohnya, kalimatnya adalah Roboshi Ania drama를 본 적이 있어요. Contoh dari kata-kata robot. Roboshi Ania drama를 본 적이 있어요. Saya ulang ya. Roboshi Ania drama를 본 적이 있어요.
Nah, ini artinya adalah apakah kamu pernah melihat drama I'm Not Robot? Tuh, teman-teman mungkin pernah lihat drama I'm Not Robot ya. Filmnya kayaknya rilisnya tahun kemarin. Judulnya I'm Not Robot. Jadi ini kata-katanya adalah, apakah kamu pernah melihat drama I'm Not Robot? Kalau kita breakdown artinya satu-satu, Robosi Ania. Robosi Ania adalah artinya Ania ini berasal dari kata Anida. Anida artinya bukan. Jadi kalau Robosi Ania bukan robot. Bukan robot. Kemudian ada drama. Drama ini artinya juga drama. Kemudian ada Bunjoki Isoyo. Bunjoki Isoyo itu adalah dari dua kata, yaitu dari kata boda. Boda artinya melihat. Kemudian ada partikel Joki Isoyo. Joki Isoyo itu partikelnya artinya adalah pernah. Have you ever? Have you been? Seperti itu ya. Jadi kalau Roboshi Ania Dramarel Bunjoki Isoyo, kalimatnya adalah kalau diartikan dari belakang, apakah kamu pernah melihat, Bunjoki Isoyo-nya kan dibaca dulu ya, pernah melihat drama I'm Not Robot. Jadi kalau bahasa Korea itu ngartikannya selalu dari kalimat yang belakang dulu, ya. Karena susunan kalimatnya Korea itu predikatnya ada di paling belakang. Poin utama dari pembicaraannya itu ada di belakang. Seperti itu. Oke. Contoh yang ketiga adalah romang. Romang itu artinya adalah romantis. Dari kata romance ya, bahasa Inggris romance. Jadi kalau orang Korea bilangnya jadi romang. Romang artinya adalah romantis. Contoh kalimatnya adalah 도현이 로망 데이트는 어떨까? Saya ulang. 도현이 로망 데이트는 어떨까? Artinya, seperti bagaimana ya kencan romantis ala Dohyun? Seperti itu. Jadi, kalau kita artikan satu-satu kalimatnya, kalau kita artikan satu-satu kalimatnya, Dohyun artinya adalah Dohyun, nama orang ya Dohyun. Aku nggak tahu kayaknya ada K-pop idol yang namanya Dohyun ya. Kemudian romang ini adalah romantis. Date itu kencan dari bahasa Inggris date. Kencan romantis. Jadi romang date itu artinya kencan romantis. Otolka ini seperti bagaimana ya? How. Bahasa Inggrisnya how it would be gitu. Kayak gimana sih? Gitu. Otolka. Ini kalau diperhatikan kalimatnya nggak berakhiran yo, berarti ini dia lagi bicara sama teman dekatnya. Bukan bentuk formal. Jadi kalau bentuk formal atau sama orang teman sekantor tapi nggak seberapa dekat, bilangnya otol kayo gitu. Jadi saya ulangi kalimatnya, Dohyon이 로망 데이트는 어떨까? Artinya seperti gimana ya kencan romantis ala Dohyun gitu. Jadi kamu ini di sini konteks kalimatnya adalah kamu tahu Dohyun itu anak yang kayak gimana, kamu tahu Dohyun itu orang seperti apa. Nah, kira-kira nih kalau misalnya dia nanti punya pacar, terus dia mau kencan romantis, itu kayak gimana ya kira-kira? Jadi konteks kalimatnya seperti itu ya. Yang keempat adalah rehearsal atau gladi bersih. Itu bahasa Koreanya dari serapan ya. Jadi bahasa serapan bahasa Inggris jadinya rehearsal. Kalau kita kan bilangnya rehearsal atau gladi bersih. Kalau di Korea namanya rehearsal. Contoh kalimatnya adalah 우리는 rehearsal 기간이 6일밖에 없었다. Oke, saya ulangi lagi. 우리는 rehearsal 기간이 6일밖에 없었다. Artinya, kita hanya punya waktu rehearsal selama 6 hari. Ini kalau diartikan, kalimat ini kalau diartikan secara harfiah bahasa Korea. Oke, ini ada bonus chapter. Nah, ini ada bonus chapter. Perbedaan gomakta sama kamsahamnida. Teman-teman pasti tahu kalau bahasa Koreanya terima kasih itu bisa gomawo atau bisa kamsahamnida. Tapi sebenarnya penggunaan dari dua kata-kata ini berbeda. Seperti itu ya. Gomapta itu sebenarnya adalah adjektif, adalah kata sifat. Kata sifat yang sebenarnya kalau kita menggunakan kata-kata gomapta, itu kita senang atas sesuatu, dan kita ingin membalas budi atau ingin memberikan sesuatu kepada orang yang membantu kita itu, yang membuat kita senang. Sedangkan kalau kamsahamnida itu, dia sebenarnya adalah kata kerja. Terbukti dari dia ini kan belakangnya ada hada. Hada ini artinya, pokoknya sesuatu yang belakangnya hada, itu berarti dia kata kerja. Gitu ya. Artinya adalah appreciate gitu. Jadi kalau kita dalam bahasa Indonesia sama-sama artinya terima kasih. Aku sangat berterima kasih, tapi kalau dalam bahasa Inggris kan kelihatan bedanya. Kalau dalam bahasa Inggris kan appreciate sama feel pleased seperti yang saya tulis di sini itu hampir mirip maksudnya, tapi sense-nya berbeda. Seperti itu ya. Nah, gomapta ini kan kata dasarnya gomapta. Kalau kamsahamnida itu kata dasarnya adalah kamsahada. Ya kan? Nah, kalau gomapta
ini kalau kita bilang gomapta itu biasanya sama anak kecil, sama teman kita yang udah deket bilangnya kita gomapta. Tapi kalau nggak terlalu dekat tapi nggak terlalu dekat banget, biasanya kita bilang gomawo seperti itu. Karena ini sense-nya kalau gomapta itu yang bener-bener kayak banmal banget, kata sangat kasual, tidak terlalu sopan seperti itu ya. Lalu ada naik lagi jadinya agak sopan dikit, kumawoyo, kumawoyo, kumawoyo. Lalu yang terakhir ada gomapsem nita. Bedanya apa? Ini kita jelaskan. Yang ini ada di antara semua kata-kata ini ada kata-kata yang sebenarnya jarang dipakai sama orang Korea. Kata-kata yang jarang dipakai adalah kamsahe. Kamsahe itu ada dalam bahasa Korea, tapi orang Korea nggak pakai. Pakai sih, tapi jarang. Biasanya dipakai kalau bikin lagu, kalau bikin puisi. Nomu kamsahe, I really appreciate it. Tapi ini biasanya dipakai di lagu, buat pacarnya kayak itu biasanya kamsahe. Tapi kan sense-nya lebih indah seperti itu. Tapi kalau di kata-kata sehari-hari jarang dipakai. Gomapta juga ya, gomapta itu sebenarnya orang lebih sering pakainya gumawo sih. Kalau sama temen. Kalau gomapta itu benar-benar deket banget, baru dia dipakai gomapta. Terus kalau gomawoyo ini sebenarnya ini sopan. Tapi kalau kamu ngomong gomawoyo kepada ibu penjual makanan itu nggak sopan, gitu ya. Jadi kalau gomawoyo sopan, tapi itu hanya biasanya tuh dibicarakan kepada teman. Anak-anak muda biasanya bilangnya gomawoyo. Tapi kalau sesama orang tua, misalnya antara, walaupun teman sekantor, kamu umurnya sudah 30, 40, teman sekantor, nggak seberapa dekat, bilang gomawoyo itu juga rasanya oke, masihan. Tapi kalau misalnya sudah kayak antara bos ke anak buah, even dari bos ke anak buah itu kan tingkatannya menurun ya. Bilang gomawoyo pun nggak apa-apa, tapi kalau konteksnya di kantor, itu kurang tepat, seperti itu. Kalau gomapsemida sama kamsahamnida ini statusnya sama, levelnya sama. Gomapsemida sama kamsahamnida itu levelnya sama. Cuman kalau orang asing yang belajar bahasa Korea, itu paling sering bilangnya kamsahamnida. Jadi ya nggak apa-apa sih. Mereka juga tahu kok kita orang asing belajar bahasa Korea. Cuman kalau orang Koreanya sendiri, walaupun bilang sama-sama orang tua, bilang ke orang tua niatnya mau sopan, mereka bilangnya juga gomapsemida. Kalau kamsahamnida biasanya dibicarakan di seminar, di surat, di meeting gitu kan. Atau kalau artis-artis terima award gitu biasanya bilangnya kamsa drimnida. Saya memberikan apresiasi. Ya, kamsa drimnida. Drida itu artinya memberikan. Jadi kalau biasanya teman-teman perhatikan kalau ada artis terima award mostly bilangnya kamsa drimnida. Saya memberikan apresiasi terhadap Anda. Seperti itu. Kamsaheo ini jarang dipakai juga. Jadi kamsa itu sebenarnya kalau kita lihat dari sejarahnya, kamsa ini berasal dari bahasa Cina. Jadi karena kan dulu orang Korea itu sebelum ada bahasa Koreanya sendiri itu kan mereka turunan bahasa yang dipakai adalah bahasa Cina. Jadi kamsa ini dari bahasa Cina. Jadi makanya yang paling banyak dipakai adalah kamsa hamnida. Tapi kamsa hamnida pun itu pakainya di tempat yang benar-benar formal, yang antara orang tua sama orang tua gitu loh. Kalau gomapsemida itu lebih ke anak-anak muda. Jadi kalau kamu misalnya mau belanja di toko-toko di Korea, ya gomapsemida gitu aja. Kalau kamsa hamnida kesannya kayak kaku banget gitu loh. Nangkep ya maksud saya ya. Jadi kamsahamnida itu biasanya dibicarakan di sesuatu yang benar-benar formal, meeting, di antara orang-orang tua, seperti itu. Even kepada bos aja kadang bilangnya gomapsemida. Kalau bosnya deket ya. Kalau bosnya nggak terlalu dekat ya kamsahamnida. Itu ya. Semoga paham ya maksudnya dari saya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau sama ibu-ibu penjual, itu pakai gomapsemida aja nggak apa-apa sih, sudah cukup. Oke, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Ini adalah sesi tanya jawab ya. Sesi tanya jawab. Silakan bertanya di kolom chat. Saya tunggu ya, 2 menitan gitu. Cukup ya 2 menit ya pertanyaannya. Bisa tanyakan di grup chat. Oh ya, untuk yang tanya apakah ini nanti ada playbacknya, kita usahakan ini bisa. Ini sekarang statusnya lagi recording sih. Cuman tadi kan sempat keputus. Semoga aja bisa. Kalau memang bisa, nanti kita akan kirim link playbacknya di hari Senin. Jadi teman-teman bisa pelajarin lagi. Dan juga ada link untuk filenya. Kalau mungkin filenya ada yang hilang, nanti kita per Senin kirim lagi ya. Oke, ini nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup ya.
Di chat yang atas tadi Kak saya ada nanya. Yang mana ya? Yang pas dibaca bottoner kenapa L-nya di belakangnya seolah nggak dibaca ya? Dibaca sih sebenarnya. Cuman gini, kadang kalau bahasa percakapan sama bahasa tulisan itu agak berbeda. Ini kalau percakapan kan biasanya kita lebih gampang dapatnya ya. Lebih penyampainya gitu loh, konteksnya kayak gimana itu biasanya orang yang diajak bicara itu lebih paham kayak gimana gitu. Jadi kalau tulisan ya, karena kalau tulisan itu biasanya orang bakal ngelihat grammarnya. Jadi biasanya harus ditulis objeknya itu partikelnya L. Tapi kalau misalnya bicara gini aja, itu nggak ditulis, itu nggak kita sebut secara jelas L atau rel-nya itu juga nggak apa-apa gitu. Bahkan kalau di percakapan sehari-hari, orang Korea itu nggak bilang dia, nggak bilang saya, nggak bilang kamu. Jadi mereka nggak bilang subjeknya itu apa gitu loh. Kayak tadi mungkin kalau kita kan biasanya tadi ya contohnya itu kalau kamu mau turun, kalau di bahasa Indonesia ya, kalau kamu mau turun, dengar pengumuman, kamu pencet ya itu tombol buat berhenti. Nah, kalau di Indonesia, kalau di Korea kamu bilang nanti kalau ada pengumumannya pencet aja, itu biasa, itu udah biasa kayak gitu kalau omongan sehari-hari seperti itu. Jadi kalau orang Korea pada dasarnya, bahkan mungkin teman-teman tahu ya bahasa Korea, kamu itu kan ada dangshin, ada gede, ada no, itu mereka nggak pakai sebenarnya. Pakainya apa? Nah itu next chapter ya, kita jelasin. Orang Korea tuh nggak bilang kamu, nggak bilang saya, seperti itu ya. Jadi mungkin teman-teman udah yang pernah belajar bilang dangshin, bilang gete, bilang no, bilang niga. Orang sebenarnya itu nggak terlalu dipakai di sehari-hari sih. Apalagi kalau kecuali non niga ya, itu konteksnya orangnya biasanya marah-marah sih, nggak sopan. Kalau gete dangshin itu cuma dipakai di puisi. Percaya nggak? Jadi gete dangshin itu biasanya cuma dipakai di kayak puisi, lirik lagu gitu. Kalau sehari-hari kamu nyebut orang dangshin itu aneh gitu ya. Kalau bilang kamu apa ya, itu di next chapter selanjutnya aja ya, kita jelasin. Tuh ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Yang narara, ya beda. Makanya orang Korea itu kadang walaupun gitu, orang Korea itu sering typo juga sih. Bahkan kayak nulis andoeyo itu aja mereka sering, walaupun sama-sama orang Korea, mereka nulis andoeyo itu ya salah. Harusnya pakai OI. Itu mereka nulisnya pakai AE. Itu banyak juga. Jadi harusnya ya kita tahu lah narara. Narara itu kalau kita tahu kosakatanya kan tadi kalau kita ngomong kita kan harus tahu konteks kalimatnya itu apa gitu loh. Kalau terbang, kalau burung ya pasti kita bayanginnya terbang. Atau kita lagi ngomongin layang-layang ya pasti terbang gitu kan konteksnya. Apalagi ya? Ini deh. Terus kalau ada orang Korea mampir ke rumah, jadinya nawarinnya gimana ya? Kalau basa-basi ramyeon konotasinya apa ya? Ya bilang aja mau minum nggak, atau mereka pasti tahu lah kita orang asing ya kan? Mereka pasti tahu kita orang asing. Kita punya teh, minum kopi. Kopi juga sering dipakai ke orang Korea itu suka minum kopi. Jadi kalau bagi kita dessert, habis makan kan kita suka makan dessert ya. Dessert itu kita biasanya kue manis gitu ya. Kalau orang Korea, ketika kamu habis makan, makanya kalau di drama kamu lihat ada orang habis makan bareng terus mau ngajak kopi. Ketika kamu nawarin kopi setelah ngajak makan, itu berarti namanya dessert. Jadi mereka mengakhiri sesi makan mereka itu dengan minum kopi biasanya. Jadi kalau mau basa-basi ya kopi mashiko kale. Nah, kopi kalau orangnya lebih agak sopan, kopi deshigo. Deshida itu artinya makan atau minum tapi konteksnya sopan. Kopi mashiko kale gitu. Kalau sama temen atau sama gebetan ya kopi mashiko kale. Gitu aja. Gitu. Bisa kopi atau teh. Kalau ramyeon itu memang di-abuse habis-habisan di drama-drama Korea. Tapi memang sekarang konteksnya agak negatif ya kalau ramyeon itu. Ya, tapi kalau kita di rumah adanya ramyeon gimana? Terus oke ya, tadi ya penjelasannya ya. Jadi kalau misalnya kamu mau basa-basi, nggak mau pakai ramyeon ya udah pakai kopi aja. Jadi karena orang Korea itu budayanya kalau minum kopi itu adalah dessert. Jadi ketika biasanya kalau orang sudah minum habis makan besar, minum kopi, ya itu sudah sesi makan mereka di hari itu terakhir. Itu udah nggak makan lagi. Jangan kecuali lapar tengah malam ya. Tapi biasanya kalau sudah kopi itu adalah end of session. Itu berarti they call it a day. Jadi misalnya kamu dating orang Korea habis makan, terus terakhir sekali lagi deh. Nah itu minum kopi habis itu ya udah pulang sendiri. Seperti itu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, atau kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa bales di email koreanlearningonthego@gmail.com atau DM di @koreago_idn. Itu nanti bisa DM aja kalau ada pertanyaan. Nanti siapa tahu kalau menarik kita akan bahas di chapter selanjutnya sebagai bonus chapter. Ini tadi kita berakhir ya chapter hari ini. Untuk next chapternya kita akan belajar
tentang, oh ini hari Minggu besok, ini untuk sesi hari Minggu besok, kita akan bahas tentang konsonan bilabial, yaitu M, B, P, sama P. Tapi teman-teman yang di chapter ini jangan khawatir, kalian juga akan dapat soft file dan playbacknya ini. Kita akan kirim linknya per hari Senin. Jadi untuk chapter selanjutnya itu di minggu depan, tanggal 29 dan tanggal 30, salah satunya kita akan membahas konsonan dentals dan juga sisa-sisa huruf vokal. Jadi setelah sesi 5 ini berakhir, goals-nya dari 5 sesi gratis ini, goals-nya itu adalah teman-teman sudah bisa membaca dan menulis Hangul, sehingga ketika naik ke chapter selanjutnya, kalian udah siap dengan semua materi yang akan kita tuliskan dengan Hangul. Terus kalau kita ngerti Hangul gimana? Yang udah pakai kamus ya bisa dipakai kamusnya, plus nanti kita akan share kamus apa yang biasanya kami sering pakai. Termasuk ketika aku dulu masih jadi translator dan interpreter ya, ada satu kamus digital, karena nggak mungkin ya kalau misalnya saya nggak bawa kamus tebal ini kemana-mana keliling gitu ya. Jadi nanti kita akan share pakai aplikasi apa. Jadi seperti itu. Jadi goals dari sesi free session 5 kali ini adalah teman-teman sudah bisa baca dan tulis Hangul semua untuk bisa siap menerima pelajaran atau materi yang lebih dalam lagi. Oke, teman-teman, terima kasih sudah join hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih kepada teman-teman 41 orang ini yang sudah stay dari awal sampai akhir walaupun koneksinya putus-putus. Thank you banget. Tunggu semoga ini berhasil playbacknya. Selamat berakhir pekan. Joon Jumarel Boneseo ya. Joon Jumarel Boneseo.